Pada video kali ini kita akan membahas tentang KD 3.6 tentang sistem transportasi dan sirkulasi, sistem pengangkutan dan peredaran yang dilakukan oleh sistem peredaran darah dan getah bening atau limfe. Kita akan bahas dulu tentang sistem peredaran darah. Di dalam tubuh kita terdapat sistem peredaran darah baik besar maupun kecil yang tergambar seperti bagan berikut. Sistem peredaran darah tersusun atas 1. Darah. Kita berandai-andai jika darah diambil dari dalam tubuh, ini digambarkan dari vena lipat siku, diambil dengan menggunakan spet jarum suntik, kemudian ditampung di dalam tabung reaksi. Darah tadi yang warnanya atau sifatnya cenderung homogen dimasukkan ke dalam mesin pemutar, pemusing atau sentrifuge. Dia akan berputar terus sehingga nanti akhirnya ketika dikeluarkan tabung reaksinya tadi sudah tampak bahwa darah sudah terpisah. Di bagian atas berupa cairan bening kekuningan disebut plasma darah yang volumenya kurang lebih 55%, sedangkan yang berada di bagian bawah yang 45% berwarna merah berupa endapan yang tersusun atas sel-sel darah. Komponen plasma darah. Plasma darah 55% dari total darah. Tersusun atas 90%-nya berupa air yang fungsinya sebagai pelarut dan alat transport atau pengangkut zat-zat di dalam tubuh. Yang kedua berupa ion, misalnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan ion bikarbonat, yang ion-ion tadi berperan dalam menjaga keseimbangan kekentalan darah atau nilai osmotik darah, kemudian penyangga atau penjaga keseimbangan pH, dan sebagai pengatur permeabilitas membran, kemampuan membran sel untuk dilalui atau dilewati. Bagian yang ketiga yang terkandung dalam plasma darah adalah protein plasma, misalnya albumin atau putih telur. Ini berfungsi menjaga keseimbangan kekentalan darah atau nilai osmotik, serta sebagai penyangga pH. Yang kedua, protein fibrinogen berperan dalam penggumpalan darah. Dan yang ketiga, imunoglobulin atau antibodi yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Zat lain yang terkandung dalam plasma darah adalah zat-zat yang terlarut karena diangkut oleh darah. Misalnya nutrisi, misalnya glukosa, asam lemak, vitamin, gliserol. Kemudian produk buangan metabolisme, misalnya urea, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Kemudian gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida, hormon, enzim, dan lain-lain. Semua ini merupakan bagian dari plasma darah. Kemudian yang 45% adalah sel-sel darah, terdiri atas 3 macam sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit atau platelet. Eritrosit memiliki bentuk bulat bikonkav seperti cakram tapi cekung di kedua permukaannya. Kemudian yang leukosit, sel darah putih, dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang plasmanya berbutir-butir, sitoplasmanya berbutir-butir, ini masuk kelompok granulosit yang mencakup basofil, neutrofil, dan eosinofil. Sedangkan kelompok kedua adalah yang
sitoplasmanya relatif tidak berbutir, mencakup limfosit, monosit, dan makrofag. Kemudian jenis sel yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit atau platelet. Kita lihat perbedaan dari ketiganya. Ciri-ciri eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat bikonkav, tidak memiliki inti sel, warnanya merah karena mengandung hemoglobin, jumlah per cc darah antara 5-6 juta butir, umurnya sejak diproduksi sampai rusak kurang lebih 120 hari, sifatnya memiliki daya ikat atau afinitas yang tinggi terhadap oksigen. Kenapa? Karena adanya hemoglobin yang tersusun atas zat besi atau Fe yang mampu mengikat oksigen CO2 maupun CO. Fungsinya terkait dengan sifatnya, eritrosit berfungsi mengangkut gas pernafasan, utamanya oksigen dan CO2. Tempat pembuatannya, eritrosit dibuat di sumsum tulang. Contoh kelainan karena eritrosit antara lain adalah anemia, kekurangan darah. Kekurangan darah di sini lebih diartikan ke kekurangan jumlah eritrosit atau kekurangan hemoglobinnya, bisa juga karena kekurangan zat besinya. Ciri leukosit bentuknya bervariasi, memiliki nukleus, warnanya bening, jumlahnya antara 5.000 sampai 10.000 butir per cc darah. Umurnya bervariasi sejak hitungan jam sampai 12 hari. Sifatnya mampu memakan benda asing atau fagositosis, mampu bergerak seperti amoeba, dan mampu menembus dinding pembuluh darah yang disebut dengan diapedisis. Fungsinya terkait dengan sifatnya, yaitu untuk pertahanan dan kekebalan tubuh karena kemampuan memakan tadi. Tempat produksi di sumsum tulang dan di kelenjar getah bening atau kelenjar limfo. Contoh kelainannya misalnya leukemia, leukopenia maupun leukositosis. Trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan seperti serpihan, tidak memiliki inti sel, tidak berwarna, jumlahnya 250.000 sampai 400.000 butir, umurnya kurang lebih 10 hari sejak diproduksi, sifatnya mudah pecah, yang nanti akan mengeluarkan zat penggumpal darah sehingga fungsinya berperan dalam proses penggumpalan darah. Tempat produksi di megakaryosit, sumsum merah tulang. Contoh kelainannya adalah penyakit herediter yang disebut dengan hemofilia. Golongan darah. Secara umum ada 3 tipe golongan darah, yaitu golongan darah tipe ABO, tipe rhesus, dan tipe MN. Kita bahas terlebih dahulu yang penggolongan darah sistem ABO. Ditemukan pertama oleh ilmuwan Australia yang bernama Karl Landsteiner. Dasar yang digunakan untuk menentukan golongan darah adalah ada tidaknya antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Berikut adalah macam-macam golongan darah berdasarkan sistem ABO. Tadi dasar yang digunakan adalah unsur pada membran sel darah merah atau agglutinogen atau istilah lainnya antigen. Kemudian unsur yang terdapat di dalam plasma darah yaitu agglutinin atau antibodi. Orang dinyatakan bergolongan darah A apabila di dalam eritrositnya terdapat antigen A, sementara di dalam serumnya
tidak terdapat anti A melainkan anti B atau aglutinin beta. Orang dikatakan bergolongan darah B jika di dalam eritrositnya terdapat aglutinogen B dan di dalam serumnya terdapat aglutinin alfa atau anti A. Orang dinyatakan bergolongan darah AB kalau dia memiliki aglutinogen A dan B, tetapi dia tidak memiliki aglutinin. Sedangkan orang dikatakan bergolongan darah kosong, dibaca O, kalau dia tidak memiliki aglutinogen A maupun B, tetapi di dalam serumnya terdapat anti A dan anti B, aglutinin alfa dan beta. Penggolongan darah sistem Rhesus. Atau sebelumnya saya ulang lagi bahwa untuk mengingatnya, sistem golongan darah AB ini, nama golongan darahnya itu sama dengan kandungan antigen di dalam eritrositnya. Jadi kalau kandungannya A, namanya A, B, B, A dan B, AB tidak ada kosong. Sedangkan aglutinin dalam serum itu kebalikannya. Kalau adanya A berarti di sini beta. Kalau dia punya aglutinogen B berarti aglutininnya alfa. Kalau punya dua-duanya dia tidak punya aglutinin. Kalau tidak punya antigen dia memiliki dua aglutinin alfa beta.